Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Saya mengucapkan selamat hari Paskah dan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu saudara berada, saya mengajak kita untuk beribadah bersama di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh dimulai. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia bukan hanya mati untuk menanggung segala hukuman dosa kita, tetapi Ia juga bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk memuji Tuhan yang terambil dari KPPK 133, karena Dia hidup. Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku, mati di salib, kubur kosong, nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Bait kedua, ku anaknya, dipelukannya, amat tenang dan senang. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Bait yang ketiga, dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di hari Paskah, di hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk kami boleh mengerti akan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah permasalahan, badai kehidupan, pandemi COVID-19 ini tidak membuat hati kami lesu, tidak membuat hati kami takut dan gelisah. Tetapi kami boleh terus berharap kepada-Mu Tuhan, berharap akan firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Tuhan, tolonglah setiap kami, kiranya Roh Kudus boleh memberikan pengertian bagi setiap kami. Dan Roh Kudus boleh memberikan kekuatan bagi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Hamba menyerahkan hidup, pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema Paskah kita pada hari ini yaitu mati dan bangkit bersama Kristus, yang terambil dari Filipi 3 ayat 10, kemudian Roma 8 ayat 10, dan 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kemudian Roma pasal 8 ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Kemudian yang terakhir 2 Korintus pasal yang 4 ayat 10 sampai 12. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Supaya kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di hari ini atau di hari-hari kemarin kita beribadah di rumah. Dan di hari ini, di kemarin Jumat Agung dan di hari Paskah kita mungkin baru pertama kalinya kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Ini merupakan hal yang tidak biasa, karena ini terjadi karena wabah pandemi COVID-19 yang merajalela di bumi ini, khususnya di Indonesia. Tetapi walaupun seperti itu, kita tetap boleh beribadah dimanapun kita berada, dan Tuhan akan mempersatukan setiap kita dimanapun kita berada untuk bersama-sama memuji Dia dan beribadah kepadanya. Nah, ketika saya merenungkan apa yang terjadi setelah Yesus Kristus ditangkap dan disalibkan, saya melihat akan kehidupan murid-murid yang begitu takut dan gelisah. Mereka mengalami ketakutan, mereka bersembunyi di rumah sampai pada hari Minggu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 20 ayat 19a di situ dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Penangkapan Yesus dan penghukuman Yesus di kayu salib membuat murid-murid itu menjadi takut karena selama ini pegangan mereka, sosok yang menjadi panutan mereka itu harus ditangkap, disalibkan, dan harus mati di kayu salib. Nah, ini membuat mereka takut dan tidak tahu mereka harus berbuat apa lagi. Nah, saya melihat ada kesamaan dengan apa yang terjadi kepada kita. Kita sama-sama mengalami krisis. Ada perasaan cemas, ada perasaan takut, ada perasaan gelisah akan wabah COVID-19 ini. Dan kita berada di rumah kita masing-masing. Meskipun konteksnya berbeda antara apa yang terjadi dengan murid-murid dengan kita, tetapi saya mau mengajak kita untuk kita boleh belajar. Kita mau melihat satu pengharapan yang besar di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu merupakan suatu momen yang terpenting bagi kehidupan murid-murid dan bagi setiap kita. Ketika murid-murid itu melihat bahwa Yesus ternyata hidup kembali, maka rasa gelisah, cemas, dan takut pun menjadi sirna. Perasaan duka cita berganti menjadi sukacita. Ketakutan yang terjadi pada mereka itu menjadi sirna.
Pemulihan terjadi pada murid-murid Yesus. Mereka pergi kemana-mana untuk boleh memberitakan akan kematian dan kebangkitan Yesus, supaya orang-orang yang percaya boleh mendapatkan keselamatan. Nah, inilah yang boleh menjadi landasan teguh bagi setiap kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa berita-berita yang saat ini sangat memforsir hidup kita, dan merasa bahwa seolah-olah pandemi COVID-19 ini merupakan permasalahan yang terbesar. Tetapi kita harus sadar bahwa berita yang terbesar di dalam kehidupan kita bukanlah pandemi COVID-19, melainkan kabar baik, melainkan kabar pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Nah, kematian Kristus yang telah melepaskan manusia dari kuasa cengkeraman dosa dan hukuman yang kekal. Dan kebangkitannya menjadi bukti kemenangan bahwa maut, kuasa dosa dan iblis telah dikalahkan. Nah, saudara-saudara, jangan biarkan berita-berita COVID-19 membanjiri hati dan pikiran kita dengan perasaan takut dan cemas. Jangan menaruh fokus yang terlalu berlebihan terhadap permasalahan COVID-19 ini. Saya percaya kita sudah banyak mendapatkan berita-berita tentang COVID-19 ini di televisi, di media sosial kita, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Sudah ada banyak sekali. Dan mungkin ada yang di antara kita sudah bosan dan sudah terlalu banyak dengan berita-berita tersebut, sehingga mungkin saja kita lupa akan peristiwa terbesar di dalam sepanjang sejarah umat manusia, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, sebagai murid Kristus, kita tidak boleh menutupi akan berita baik ini dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Bukan berarti kita tidak perlu waspada terhadap COVID-19 ini. Bukan berarti kita tidak peduli. Tetapi kita sebagai murid Tuhan Yesus tidak boleh menaruh fokus yang berlebihan kepada pandemi ini. Karena sesungguhnya apa yang ditakuti oleh umat manusia itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Inilah berita pengharapan terbesar di sepanjang sejarah umat manusia yang harus kita beritakan. Jangan biarkan berita tentang COVID-19 ini mengkerdilkan akan berita karya keselamatan dari Yesus Kristus yang luar biasa ini. Mari pada hari kebangkitan Yesus Kristus ini, saya mau mengajak kita untuk memfokuskan diri kita, untuk kita boleh semakin terpesona dengan karyanya dan ingin semakin lebih mengenal Allah di dalam pribadi kita. Seperti yang Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi apa yang dikehendaki oleh Paulus bukanlah hidup yang nyaman, bukan hidup yang tanpa permasalahan, bukan hidup yang tanpa penderitaan, tetapi yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Paulus ketika ia merasakan anugerah dari Tuhan adalah ia ingin semakin lebih dekat kepada Tuhan. Ia ingin semakin lebih mengenal siapakah Allah yang telah menyelamatkan dia. Biarlah hal yang sama pula yang menjadi kerinduan kita untuk kita boleh mengenal Kristus, yaitu boleh mengalami kuasa kebangkitannya, berbagi di dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya dan mengalami kebangkitan seperti Kristus. Inilah tujuan yang kekal di dalam hidup kita. Mungkin dalam dunia ini ada banyak hal yang ingin kita capai, tetapi tujuan yang utama, tujuan yang kekal ini tidak boleh kita abaikan. Ini harus menjadi hal yang utama di dalam hidup kita dan harus kita perjuangkan sampai kepada akhir hayat kita. Jadi saudara-saudara, pada kesempatan ini mari kita dengan serius merenungkan makna dari kematian dan kebangkitan Kristus bagi kehidupan kita. Bagaimana kita juga menerapkan secara nyata makna dari mati dan bangkit bersama Kristus. Nah, saudara-saudara, siapakah di antara kita yang berani mengatakan bahwa saya layak untuk masuk surga? Saya percaya tidak ada di antara kita yang berani mengatakan itu. Mungkin ada orang-orang di luar yang berani mengatakan, oh saya layak, karena dia merasa bahwa dirinya baik dan sebagainya.
Tetapi saya percaya bukan karena manusia tidak memiliki kebaikan maka dia tidak masuk surga. Tetapi permasalahan utamanya adalah karena manusia memiliki dosa. Dosa bukan hanya berbicara tentang mencuri, membunuh, berzina, yang hal-hal yang kelihatan tetapi jauh lebih luas daripada itu dan lebih dalam daripada itu. Apa yang kita pikirkan seperti iri, benci, dengki, apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan, itu bisa menjadi dosa. Bahkan ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, itu juga adalah dosa. Karena arti dari dosa itu hamartia, itu seperti seseorang yang memanah tetapi tidak tepat sasaran. Demikian juga seseorang jika melakukan sesuatu yang di luar daripada kehendak Allah, di luar daripada Tuhan, maka itu adalah dosa. Maka setiap kita tidak terlepas dari yang namanya dosa. Kita tidak mungkin dapat membawa kebaikan kita bersama dengan dosa untuk bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Dosa telah mencemari seluruh kehidupan kita. Kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan alias tidak bisa masuk surga. Kita tidak mungkin dapat memenuhi standar Allah yang sempurna. Dosa seharusnya membawa kita kepada penghukuman kekal, walaupun hanya satu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua manusia adalah orang berdosa. Nah, ini merupakan natur manusia sejak kejatuhan manusia yang pertama. Paulus berkata dalam Roma pasal ke-5 ayat 14 sampai 15 di situ dikatakan, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi setiap kita membawa dosa turunan dari Adam, dari manusia yang pertama. Karena Adam itu mewakili umat manusia. Ketika dia menjadi wakil, dia adalah manusia yang terbaik, dia jatuh dalam dosa, maka kita pun ikut di dalamnya. Nah, sebagai contoh, saya mau menunjukkan bahwa kita memiliki natur dosa. Saya mau bertanya, manusia itu mencuri maka ia menjadi berdosakah? Atau karena manusia adalah orang berdosa maka manusia mencuri? Saya yakin karena kita berdosa, karena kita memiliki natur dosa, maka kita melakukan kejahatan. Sama seperti misalnya hewan buas, seperti contohnya serigala. Kalau kita bertanya, serigala menerkam domba, maka dia menjadi binatang yang buaskah? Atau karena serigala memang binatang yang buas, maka dia menerkam domba? Yang betul pasti kita akan percaya bahwa serigala adalah binatang yang buas. Oleh sebab itu dia menerkam hewan-hewan yang lebih lemah daripada dia. Nah, demikian juga kita manusia. Walaupun kita belum melakukan kejahatan. Seperti serigala mungkin kalau dia cuma tidur saja, pasti tetap kita akan bilang dia adalah binatang buas. Kita tidak akan mengatakan, oh itu binatang jinak. Nah, seperti kita juga, walaupun kita belum melakukan tindakan dosa, maka tetaplah kita adalah orang berdosa. Nah, inilah ada natur. Bahkan Daud mengakui sejak dari lahir ia memiliki dosa. Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Daud menyatakan bahwa di dalam kandungan ibuku aku telah berdosa. Kita semua manusia lahir dengan natur berdosa. Oleh sebab itu kita tidak mungkin dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Setiap kita harus menjalani akan hukuman dosa tersebut. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kalau serigala itu dapat menjinakkan dirinya sendiri, atau binatang-binatang yang buas dapat menjinakkan dirinya sendiri, ataupun sesama binatang buas saling menjinakkan dirinya sendiri. Tentu tidak. Yang dapat menjinakkan mereka tentu adalah yang lebih tinggi daripada mereka. Misalnya contohnya manusia yang coba melatih binatang buas itu dari sejak dia kecil sehingga dia menjadi binatang yang jinak. Nah, demikian juga
ketika kita harus bebas dari dosa, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan kita juga tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kita tidak bisa menyelamatkan sesama kita yang berdosa. Kita sama-sama seperti orang yang tenggelam di dalam lumpur hisap. Kita tidak mungkin dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Semakin kita berusaha, semakin kita tenggelam di dalam lumpur itu. Maka harus ada orang yang di luar dari lumpur itu. Harus ada orang yang sempurna, yang tidak berdosa, yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu Allah sendiri. Nah, maka melalui peristiwa penyaliban Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menanggung segala hukuman atas dosa kita. Allah menimpakan segala murkanya kepada Yesus Kristus. Bayangkan saja, anaknya saja dia tidak menyayangkan. Begitu luar biasa murka Allah atas dosa-dosa manusia, sehingga Yesus harus menanggungnya. Jika dosa manusia itu remeh, saya percaya Tuhan tidak perlu datang ke dalam dunia menjadi seorang bayi yang lemah dan terbatas sampai harus mati di kayu salib. Tetapi karena dosa itu begitu serius sehingga manusia tidak mampu untuk menanganinya sendiri, maka Tuhan sendiri yang harus datang untuk menyelesaikannya. Tuhan harus memberikan anugerahnya kepada kita. Bukan anugerah yang murahan, tetapi anugerah yang begitu mahal. Ia harus membayarnya dengan darahnya sendiri. Oleh sebab itu, setiap kita yang percaya kepadanya, kita boleh dibebaskan dari kuasa dosa. Yesus Kristus saja bukan saja hanya mati, tetapi ia juga bangkit. Itu merupakan tanda kemenangannya atas kuasa dosa, maut dan iblis. Tetapi lebih daripada itu, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa segala pengajarannya, klaim keilahiannya dan janji-janjinya itu adalah benar. Seandainya Kristus berbohong, apakah Allah akan membangkitkan dia? Saya percaya Allah tidak akan membangkitkan dia. Tetapi Yesus tidak berbohong. Yesus sendiri mengatakan, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Matius 27 ayat 63. Nah, Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman yang teguh bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Jadi bukan hanya kebangkitan Kristus itu menang melawan kuasa dosa, kuasa maut, tetapi menjadi bukti yang nyata bahwa segala apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, klaim bahwa dia adalah Tuhan, itu adalah nyata, itu adalah benar. Maka daripada itu Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17. Di situ dikatakan, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jadi kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka dia pembohong. Maka kuasa dosa, kuasa maut sama sekali tidak berhasil dikalahkan. Maka kita pun yang percaya kepada Yesus tetap dalam kuasa dosa dan maut. Tetapi puji Tuhan, Kristus bangkit. Nah, saudara-saudara, ada banyak bukti sejarah atau argumentasi yang menyatakan bahwa Tuhan kita bangkit. Salah satunya adalah perubahan dari kehidupan murid-murid yang dari penakut menjadi begitu pemberani, yang memberitakan memberitakan Injil dan rela mati untuk Tuhan. Tanpa adanya kebangkitan, tidak mungkin murid-murid yang penakut menjadi pemberani. Adalah sesuatu hal yang konyol kalau mereka memberitakan suatu kebohongan dan rela untuk mati. Tapi saya percaya mereka meyakini akan kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu mereka berani untuk memberitakan Injil sampai mati. Dan bahkan ada banyak saksi-saksi mata yang dinyatakan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 6, ada 500 orang yang menyaksikan, termasuk murid-muridnya. Dan pada zaman Paulus, di antara mereka masih hidup dan bisa ditanya akan kebenaran hal itu. Jadi kebangkitan Kristus benar-benar nyata dan tak terbantahkan. Ini merupakan dasar iman kita yang teguh, boleh terus percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, setelah kita melihat karya Kristus yang dahsyat ini, mari kita belajar menerapkan apa artinya mati dan bangkit bersama Kristus. Nah, mati bersama Kristus artinya kita bersatu dalam kematian Yesus, untuk mati bagi diri kita sendiri terhadap dosa dan mematikan keakuan, sebab hidup kita
bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Kita tidak lagi hidup atau menghambakan diri kita kepada dosa. Namun bukan berarti kita natur dosa kita menjadi hilang dan kita menjadi seperti malaikat yang tidak dapat berdosa lagi, yang tidak dapat jatuh dalam dosa. Melainkan ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita dilahir barukan, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Di dalam Roma 6 ayat 5 sampai 6, Paulus mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, sebelum kita ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita adalah hamba dosa. Dosa menguasai diri kita. Kita tidak sadar akan dosa-dosa kita. Kita menikmati, kita nyaman dengan dosa itu, dan bahkan kita tidak mampu untuk tidak berdosa. Kita tidak mampu untuk melawan dosa. Seorang bapak gereja pada abad keempat bernama Agustinus dari Hippo pernah merumuskan status manusia yang berdosa. Di situ Pak Agustinus mengatakan ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, maka statusnya adalah posse non peccare, yang artinya di dalam bahasa Latin dapat tidak berdosa. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, sebelum mereka jatuh di dalam dosa, mereka mempunyai pilihan untuk tidak berdosa. Tetapi mereka juga diberikan pilihan untuk tidak taat, untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan akan kemampuannya untuk menolak dosa. Sehingga Agustinus mengatakan dengan istilah non posse non peccare, yang artinya di dalam bahasa Latin tidak dapat tidak berdosa. Artinya manusia tidak mempunyai kemampuan untuk melawan dosa. Apapun yang diperbuat, apapun mungkin hal yang baik yang dilakukan, selama itu bukan untuk Tuhan, maka itu dosa. Maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai dosa. Maka kita tidak mungkin dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan kebaikan kita. Namun ketika manusia sudah percaya kepada Yesus, telah mengalami lahir baru, maka statusnya berubah. Agustinus mengatakan dengan istilah posse non peccare, yang artinya manusia dapat tidak berdosa. Jadi status kita itu dikembalikan seperti Adam dan Hawa, di mana kita bisa menolak dosa. Tetapi di satu sisi juga kita masih bisa jatuh dalam dosa, karena kita masih mendiami tubuh kedagingan ini. Kita memiliki kemampuan untuk menolak dosa. Hal ini terjadi karena Kristus telah mengalahkan kuasa dosa. Nah, saya memberikan contoh seperti seekor burung. Burung hidup di udara, dia tidak berjalan, bukan? Dia tidak berenang. Nah, tetapi bisa saja burung itu menabrak sesuatu lalu jatuh, entah jatuh ke air atau jatuh. Tetapi ketika ia jatuh ke dalam air, ia tidak akan nyaman untuk melakukan berenang. Dia pasti akan berusaha untuk dia keluar dari air tersebut. Nah, demikian juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah ditebus. Kita bukan lagi manusia yang lama, kita harus memakai manusia yang baru, di mana kita tidak lagi akan nyaman akan dosa-dosa itu. Roh Kudus akan mengingatkan kita, menegur kita untuk kita tidak hidup terus-menerus di dalam dosa. Jadi kalau mungkin ada orang yang berpikir, Tuhan telah menanggung segala dosa saya, baik yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tetapi jika demikian, apakah kita bebas berbuat dosa? Apalagi kita diberikan jaminan keselamatan oleh Roh Kudus. Paulus mengatakan di dalam Roma 6 ayat 1-2, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Bapak Ibu, kita telah mati bagi dosa. Kita sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan kita
seharusnya tidak lagi hidup di dalam dosa itu, melainkan kita hidup untuk Kristus. Nah, saya memberikan satu contoh. Misalnya, di saat kita mungkin tinggal di satu daerah yang jauh dari air bersih, di mana daerah tersebut hanya memiliki air yang tergolong kotor dan sebenarnya tidak layak. Bahkan untuk diminum pun tidak layak. Tetapi bertahun-tahun kita memakai air tersebut, bahkan untuk kita konsumsi. Dan kita tidak merasa jijik dan kita akhirnya merasa nyaman saja dengan air tersebut. Namun suatu ketika ada program pemerintah untuk mendatangkan air bersih ke tempat itu, sehingga desa tersebut atau daerah tersebut memiliki persediaan air bersih yang berlimpah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap memakai air yang kotor itu, atau kita memanfaatkan air yang bersih tersebut? Pasti kita akan memanfaatkan air tersebut, bukan? Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya lagi, apakah kita masih mau menggunakan air yang kotor itu, bahkan untuk diminum? Tentu saja tidak, karena kita percaya itu adalah air yang kotor. Kita memiliki air yang bersih. Nah, demikian juga dengan dosa. Ketika dulu sebelum kita percaya kepada Kristus, kita merasa bahwa dosa itu tidak apa-apa, nyaman. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita melihat bahwa dosa itu menjijikan. Ada kasih Allah yang begitu luar biasa kepada diri kita, sehingga kita melihat dosa semakin menjijikan. Dosa mendukakan hati Tuhan. Kita tidak ingin membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan dosa-dosa tersebut. Jadi sebagai orang yang percaya, dia tidak akan berpikiran, oh saya bebas berbuat dosa. Nah, jika ada pemikiran seperti itu, sesungguhnya pemikiran itu adalah pemikiran yang salah dan menyesatkan. Jadi status kita sebagai orang yang telah mati bersama Kristus adalah status yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi bukan berarti kita tidak mempunyai keinginan dosa. Natur kita tetap tercemar. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih di dalam tubuh kedagingan ini yang penuh dengan kelemahan. Tetapi Paulus mengajak kita untuk melawannya. Di dalam Roma 6 ayat 12 Paulus mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Artinya jika kita memberikan kesempatan kepada dosa, dosa bisa menguasai diri kita. Oleh sebab itu kita harus melawannya. Kita harus berjuang untuk melawan kedagingan kita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita memohon akan pertolongan Tuhan. Pertolongan akan Roh Kudus memampukan kita untuk melawan melawan dosa. Nah, orang-orang yang telah dilahir barukan bukan berarti sama sekali tidak berdosa lagi selama hidupnya. Namun yang membedakan adalah ketika sebelum kita lahir baru adalah kita tidak mampu untuk tidak berdosa. Atau istilahnya non posse non peccare. Tetapi sekarang kita mampu untuk melawan dosa. Posse non peccare. Oleh sebab itu, Paulus mengajak kita untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk tidak menyerahkan diri kepada dosa. Roma 6 ayat 13, Paulus mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, seorang hamba Tuhan pernah mengatakan bahwa kita tidak mungkin melawan dosa dengan kekuatan diri kita sendiri. Dosa sudah beribu-ribu tahun menguasai manusia dari sejak Adam dan Hawa. Untuk melawannya kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Semakin kita menolak, semakin kita berusaha untuk melawannya, terkadang kita akhirnya gagal dan gagal. Tetapi hamba Tuhan ini memberikan satu cara untuk kita boleh melawan akan dosa ini. Dengan kita boleh hidup dekat bersama dengan Tuhan. Untuk kita boleh semakin mengenal Tuhan, semakin melihat keindahan Tuhan. Semakin merasakan akan kasih Tuhan. Sehingga kita dengan sendirinya, kita akan melihat dosa itu semakin menjijikan. Dosa itu mendukakan hati Tuhan. Maka kita akan semakin meninggalkan dosa tersebut.
Jadi kuncinya untuk melawan dosa bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kita boleh bersekutu dengan Tuhan, memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk boleh menolong kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Kemudian selain dari makna akan mati bersama Kristus, kita juga bangkit bersama Kristus. Bangkit bersama Kristus artinya hidup untuk Kristus. Kita hidup dalam kebenaran. Paulus mengatakan di dalam Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi jika Yesus mati bagi dosa kita, dan kita juga telah mati bagi dosa, maka sekarang kita harus bangkit. Kita bangkit bersama Kristus, yaitu untuk hidup bersama-sama dengan Kristus, untuk hidup dalam kebenaran. Kita tidak lagi bangkit untuk menjadi hamba dosa. Roma 8 ayat 10. Paulus mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita yang dahulu telah mati bersama-sama dengan Kristus karena dosa. Kita tidak akan lagi mau hidup atau menikmati akan dosa-dosa itu. Tetapi sekarang, ketika kita boleh dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kita hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita tidak diselamatkan untuk hanya mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga. Jika demikian, mungkin ya kalau waktu pendeta membaptis kita lalu mencemplungkan kita dalam air ya dalam beberapa detik ya, mungkin kalau supaya cepat masuk surga ya cukup 5 menit ya pasti kita masuk surga. Tetapi kenyataannya tidak, bukan? Setelah kita percaya kepada Yesus, kita masih tetap berada di dalam dunia ini. Untuk apa? Ya, untuk kita menyatakan kebenaran Allah, untuk memuliakannya, untuk mengucap syukur atas segala karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam dunia ini, untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi seperti yang didoakan, yang diajarkan oleh Yesus dari doa Bapa kami. Dalam Roma 6 ayat 18 Paulus mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Saudara-saudara, Tuhan ingin selama kita hidup di dalam dunia ini, kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kita lakukan dengan benar. Jika kita berbisnis, kita berdagang, mari kita lakukan dengan benar. Kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita sebagai seorang pelajar, kita belajar dengan baik. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita belajar di rumah. Jangan kita gunakan waktu untuk bermalas-malasan saja. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Jika kita harus bekerja di rumah, mari kita bekerja dengan giat. Entah kita sebagai karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, rohaniawan dan lain-lain. Mari kita menyatakan kebenaran itu. Kita hidup di dalam kebenaran itu. Menghadirkan Injil di dalam hidup kita, agar hidup kita boleh menjadi terang bagi sesama kita. Nah, untuk hidup di dalam kebenaran ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya di dalam diri kita. Kita adalah manusia yang sudah tercemar oleh dosa, kita memiliki natur dosa. Oleh sebab itu, untuk kita hidup di dalam kebenaran, kita harus hidup dalam persekutuan bersama Yesus Kristus. Kita rindu untuk mengenal dan di dalam kebenarannya. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang Tuhan hendaki kita lakukan. Dan ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari firman-Nya, kita hidup di dalam kebenaran. Kita tidak mungkin dapat melakukan hal-hal yang benar tanpa pengetahuan yang benar atau doktrin yang benar. Pengetahuan yang benarnya hanya dapat kita temukan di dalam firman Tuhan. Saya memberikan contoh, misalnya ada orang yang melayani, orang yang berbuat baik, memberikan banyak persembahan, ya mungkin
selagi COVID-19 ini memberikan banyak bantuan mungkin kepada orang banyak, tetapi motivasinya adalah untuk masuk surga. Nah, di dalam kacamata Kristen, di dalam kacamata pandangan firman Tuhan, ini adalah keliru. Ini adalah hal yang menyesatkan. Kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita dengan perbuatan baik kita, bukan? Nah, oleh sebab itu ketika kita berbuat baik, melayani Tuhan, menolong orang lain, memberitakan Injil, bukan untuk masuk surga. Tetapi kita lakukan semuanya itu karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah begitu baik menyelamatkan kita. Seharusnya kita binasa, tetapi kita diberikan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, pengetahuan yang benar, doktrin yang benar itu sangat penting sekali. Kita tidak bisa melakukan apa yang benar jika kita tidak memiliki doktrin atau pengetahuan iman yang benar. Oleh sebab itu kita perlu akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita perlu akan mendengarkan khotbah-khotbah dan firman Tuhan yang baik, sehingga boleh mempertumbuhkan iman kita, boleh mengkoreksi apa yang kita lakukan, motivasi kita dan sebagainya, agar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, agar hidup kita boleh bangkit, kita boleh hidup di dalam kebenaran. Dan selain itu, ada satu pengharapan yang luar biasa ketika kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pengharapan eskatologis yang membahagiakan, di mana nanti suatu ketika kita yang telah meninggal dunia di dalam Tuhan, kita akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus adalah yang sulung, maka kita suatu kelak ketika Yesus datang kedua kalinya akan membangkitkan setiap kita yang percaya. Dan bukan hanya itu, yang menarik juga adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus, status kita itu berubah. Dari yang dapat berbuat dosa menjadi status kita adalah non posse peccare, artinya manusia tidak akan dapat berdosa. Jadi di keadaan ini ketika kita dibangkitkan, kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Disinilah kita secara penuh kita bebas dari dosa. Jadi kita melihat dulu ketika Adam dan Hawa, mereka punya kemampuan untuk tidak berdosa dan tidak taat. Mereka berdosa. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, manusia tidak mampu untuk melawan dosa. Tetapi setelah Yesus Kristus datang dalam dunia ini dan kita yang percaya kepadanya, kita diberikan kemampuan, kita diberikan anugerah untuk kita boleh melawan dosa. Kita boleh memilih tidak berdosa. Nah, tetapi setelah Kristus nanti datang kedua kalinya, maka kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan dan secara sempurna kita tidak akan lagi berdosa. Nah, kita bersyukur akan janji Tuhan, akan peringatan kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringatkan, memberikan kita pengharapan dan sukacita. Biarlah di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kita kembali mensyukuri atas karya keselamatan yang luar biasa di kayu salib bagi kita. Dan kebangkitannya yang telah mengalahkan kuasa maut, dosa dan iblis, dan menjadi landasan yang teguh bagi kita untuk beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersukacita atas berita ini, walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita tidak akan menjadi putus asa, kita tidak akan menjadi takut, karena Kristus telah mengalahkan akan musuh terbesar kita, yaitu maut. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, marilah kita terus senantiasa percaya kepada Yesus, membawa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Kita juga berkomitmen untuk mati terhadap diri kita, senantiasa kita mematikan dosa, melawan kedagingan kita setiap hari. Berjuang untuk kita boleh memuliakan Allah, untuk hidup oleh roh kebenaran, menghasilkan buah-buah kebenaran untuk kemuliaan Kristus. Semakin hari kita boleh semakin mengenal Dia, bersekutu di dalamnya, baik di dalam keadaan suka maupun di dalam penderitaannya. Kita pada akhirnya kita boleh berkemenangan bersama dengan Tuhan dan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kiranya firman Tuhan ini
boleh memberikan kita kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita harus di rumah, kita yang mungkin mengalami ketakutan, kecemasan, biarlah berita firman Tuhan ini boleh memberikan kita kekuatan dan boleh memberikan satu jaminan yang pasti bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan biarlah kita boleh merenungkan akan makna mati dan bangkit bersama Kristus. Kita boleh mati akan dosa-dosa kita dan kita hidup untuk Kristus dan memuliakannya. Amin. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan di hari kebangkitan Yesus Kristus. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Bukan hanya mati untuk menanggung segala dosa-dosa kami. Tetapi Engkau juga bangkit Tuhan, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis Tuhan. Dan dengan kebangkitan-Mu Tuhan, menjadi satu landasan yang teguh untuk kami percaya dan beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berita yang sungguh luar biasa. Biarlah kami ingin selalu mensyukuri itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berjuang untuk melawan dosa, melawan kedagingan kami. Dan hidup di dalam kebenaran untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan tolonglah setiap kami dimanapun kami berada. Mungkin kami memiliki perasaan yang cemas di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah setiap kami. Kami berdoa Tuhan, untuk Tuhan boleh menolong, untuk pemerintahan di Indonesia ini boleh mengambil satu kebijaksanaan yang penting untuk menangani, memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Setiap kepala-kepala daerah boleh berusaha terus, berupaya terus. Dan kami berdoa untuk setiap masyarakat boleh bersama-sama menjaga jarak dan menghentikan penularan virus ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap para medis yang berjuang untuk menyelamatkan para pasien-pasien yang mereka sangat rentan sekali untuk tertular COVID-19. Mereka harus berkorban untuk tidak pulang ke rumah, untuk tidak bertemu dengan keluarganya. Tuhan tolonglah setiap mereka. Tuhan tolonglah setiap anak-anak Tuhan yang berkarya, yang berjuang juga di dalam COVID-19 ini, agar mereka juga boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan tolonglah setiap kami juga untuk kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh memberikan kita kekuatan di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah kita boleh diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Amin.